Gue baru tahu ternyata Lawson punya ramen-ramenan cuy. Dan mereka ternyata punya berbagai macam varian ramen ya. Ada yang tori paitan, ada yang dry ramen, sampai yang gak masuk akal matcha ramen yang tampilannya menurut gue meh banget ya. Tapi gue penasaran rasanya kayak gimana. Ini dia pendapat gue buat si ramen Lawson. Yo, assalamualaikum, balik lagi di channel Mamang Kuliner, channel yang sangat disayangi UMKM dan juga usaha influencer. Balik lagi sama gua Hanif. Ya, di hadapan gua udah ada ramen-ramen dari Lawson gitu ya. Lu bisa lihat ke sini. Oke, jadi di sini ada yang gue pesen. Pertama ada yang tori paitan ramen ya. Ini harganya 30.000. Terus ada yang dry ramen juga. Ini harganya 30.000. Sama ada yang matcha ramen. Ini harganya 30.000 juga, cuy. Sebenarnya mereka juga punya varian spicy gitu ya, tapi gue nggak beli, bukan karena nggak mau, tapi karena habis. So langsung aja sebelum gue cobain, gue bakal bacain nama gelas dulu. Oke, kayak ada komen dari si Mr. Apin Pro, kata dia begini coy. Mang, nitip nama gelas, pakai nama gue Apin Mang. Dia selalu nggak pernah absen nontonin lu ketika mau makan. Terima kasih Mang. Ah, nama gue Apin, tapi dia selalu. Gimana sih lu? Oke, langsung aja deh. Kita minum bersama Apin. Yang mau Apin bisa check out aja di keranjang gue. Minum bersama Apin, bismillah. Biar netral. Tadi tisunya masuk, keluarin dulu ya. Masuk tisu masuk, ntar gue disangka affiliate. Disangka naruh keranjang lagi. Padahal ada tuh. Ini kita cobain yang tori paitan dulu ya guys ya. Oke, ini dia yang tori paitan. Ini kuahnya udah gue tuang. Isinya tuh kayak, ya ada mie-nya, ada Sasuke, sama ada ini nih coy, Orochimaru. Ini ada dada ayam ya, tuh bisa lihat ya. Tapi dada ayamnya ya Allah pak, ya harga 30.000, harga ojol. Kalau kalian merasa ada yang lebih murah, ya terserah Lawson ya. Kita cobain dulu dah. Tapi ini nggak dikasih sendok, bener-bener dikasih garpu. Jadi tujuannya begini guys, yuk kita seruput dulu yuk, bismillah. Rasa kaldunya tuh bukan yang tipikal rasa kaldu ayam gitu ya. Kaldu ayam tuh kayak kaldu ayam instan sih yang gue rasain. Bermicin tentunya. Tapi kita cobain dulu sama mie-nya ya. Dan gue ngerasain emang ada sedikit rasa-rasa rumput lautnya juga cuy. Nggak tahu sih lidah gue yang salah apa gimana. Yang gue rasain begitu. Cobain ya. Yo mari. Terus dia juga ada jagung-jagungnya yang bikin meriah aja. Kegigit mah nggak kerasa. Jagung dikit. Meriah aja pas lagi lihat, oh ada jagung. Pas dimakan mah nggak berasa cuy. Nah, sama ada kayak semacam sayur, dia pakai sawi ya, kayak mie ayam ya. Cobain ya. Yo mari. Kalau menurut gue pribadi sih mie-nya cukup kenyal gitu ya. Kekenyalannya tuh kayak menurut gue pas aja. Lu bisa lihat dari sini gitu ya. Tuh mie-nya tuh nggak yang putus-putus, lembek. Menurut gue ini pas-pas aja menurut gue pas-pas aja kalau untuk tingkat kematangan mie-nya. Cobain ayamnya dulu deh. Yang sekeping ini. Yo mari. Ayam rebus yang tentunya berbumbu, ada rasa asinnya gitu ya, nggak cuma numpang dari asin-asin ramennya. Ya iyalah kalau nggak amis gitu ya. Nggak spesial-spesial amat rasanya buat harga segini. Dan ya sekedar menu yang ketika lu lagi pengen ramen terus adanya Lawson, ya bisa lu coba gitu. Ditanya approve apa kagak? Biar aja sih gue mendingan cari menu lain coba dia di Lawson gitu ya. Mendingan odeng-odengannya gue. Nah kita coba dry ramennya coy. Nah ini dia dry ramennya. Nah ini potongan ayamnya bedanya dia kecil-kecil ya. Tuh. Tapi dari segi looks lebih tempting sih kalau menurut gue. Cobain. Ini wanginya lebih asik sih pak. Walaupun seharga 30.000, gue mikir-mikir lagi ya. Yuk, mari. Dia ada sedikit manisnya, ada kerasa gurihnya, ada potongan ayamnya juga yang kecil-kecil kayak gini, lu bisa lihat. Nih potongan ayamnya ada sih sekelewatan di kunyahan, tapi juga nggak terasa-terasa amat gitu ya. Nggak terlalu berminyak juga yang gue rasain. Cukup sepi tampilannya. Tuh, cukup gersang tampilannya, tapi kita cobain lagi. Ada rasa bumbu yang kurang bisa gue deskripsiin. Kayaknya ini pakai kecap asin dah. Terus ada rasa lada-ladanya dikit. Ini tipe makanan. Kan ini harganya berapa? 30.000 ya? 30.000. Gue nggak tahu sih kalau beli langsung di Lawson ya mungkin 20.000-an ya. Ini tipe makanan yang ketika lagi-lagi gue bilang, lu ke Lawson, di luarnya mungkin ada apokalips atau gimana.
Jadi lu kurang bisa reach out mie ayam depan Lawson atau apa makan depan Lawson, dan lu terkepung di dalam Lawson, tidak bisa keluar dari Lawson untuk beli makan karena di luar banyak zombie. Ini adalah makanan yang worth it untuk lu beli. Oke, kita cobain lagi ke menu berikutnya cuy. Nah, ini dia menu yang paling menggugah selera ya. Warnanya gue suka banget, ijo-ijo gitu, semacam jus-jus sayur di India. Tapi kita cobain aja dulu cuy. Gue penasaran sama kuahnya sih ya, gue penasaran sama kuahnya. Dan di sini potongan dadanya juga lebih gede, tapi cobain kuahnya dulu dah. Sumpah wanginya maca banget pak. Biasanya kan maca-maca itu gimmick ya, maca-maca taunya pakai kari, taunya pakai daun ape gitu loh. Tapi ini wanginya maca banget, cobain ya. Nggak, otak gue nge-lag anjir. Sumpah. Gue gak bisa terima gitu cuy. Kayak lu minum maca nih, lu minum maca, tapi di lidah lu asin. Nggak tuh dah. Ini kalau memang di Jepangnya ada begini coy, sorry banget gue nggak masuk. Karena otak gue yang kampung ini begitu nge-lag untuk menerima rasa-rasa yang dikirimkan ke gue gitu loh. Coba makan lagi sama mie-nya ya. Mungkin tidak bisa diseruput begitu saja cuy, harus dinikmati secara keseluruhan. Tuh, dan itu tuh pakai sawi coy. Ini pakai sawi, airnya keluarin, kasih ayam semur, jadi dah mie ayam. Cobain ya. Yuk mari. Banyak hal yang gue nggak bisa terima lagi di sini, sumpah. Menurut gue bisa gue bilang oke sih, cuman si mie sama ayamnya doang kali ya. Coba ayamnya dah. Ini ayam maca nih, gue sebenarnya nggak pernah makan ayam maca nih cuy. Nih ayam maca nih, tuh tampilannya tuh. Sorry banget nih, gue nggak bisa terima nih. Yoks. Ya Allah, terrealisasikan anjir ayam maca, sumpah. Ini ayam yang tadinya normal, bagi gue nggak normal sekarang. Sorry guys ya, ini preferensi doang. Karena emang ini di review berdasarkan orang akamsi. Jadi kayak menurut gue paling gak masuk sih yang ini ya. Karena menurut gue gini cuy, ini kayak sensasinya ya. Kayak temen lu lagi makan, lu kerjain pak. Temen lu lagi makan nih, enak-enak lagi makan mie ayam, lu tumpahin pakai teh. Gue bisa terima sih ya, kayak agak gak nyambung di otak gue rasanya. Saya balik lagi, ini kan review dari sudut pandang akamsi kayak gue ya, yang lidahnya lidah kampung nih. Jadi kalau misalnya emang kalian yang suka maca mungkin bakal cocok sama si ramen ini. Jadi mungkin kalau kalian yang suka maca bakal cocok sama minuman maca. Oke, lagi-lagi namanya makanan selera, bisa jadi cocok di gue nggak cocok di lu, bisa juga sebaliknya. Jadi bang, yang paling enak menurut lu kalau disuruh pilih berdasarkan menu yang terjajar di sini, jujur gue kalau disuruh pilih ya gue pilih yang dry ramen sih pak. Kalau gue lebih cocok ke yang dry ramen. Kedua baru ini, sebenarnya dua ini yang paling cocok, yang maca ramennya emang anomali sih menurut gue. Oke, segitu aja. Kalau kalian punya ide-ide menarik, bisa di email aja ke mamangkuliner.bisnis@gmail.com. Nanti yang menarik, tahu-tahu kontennya naik. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.